Bapak, mari kita lanjutkan bahasan kita. Berikut ini sedikit mengenai peralatannya. Tadi materialnya, sekarang peralatannya. Baiklah, mari kita lihat sekarang peralatannya. Peralatan untuk mendirikan scaffolding atau memasang scaffolding itu yang terutama adalah kunci racet ini. Kemudian palu. Ini penting juga. Meteran penting sekali, meteran. Kemudian water pass dan sebagainya. Kalau kunci pas, kunci-kunci tang dan lainnya ini boleh ada. Ya, boleh digunakan tapi dengan ada caranya atau persyaratannya. Baik, inilah kunci racet. Kunci racet itu tandanya ada pengubah arah ini. Jadi kalau mau mengencangkan arahnya itu ke searah jarum jam ya. Ya, maka di ini kuncinya ini diarahkan untuk bisa berputar ke arah jarum jam. Kalau mau melepas selawannya selawan daripada arah jarum jam, maka arah dari ini dirubah ya. Putaran kuncinya dirubah. Itu saja. Ada yang 14, 17, maksudnya di sana 14, di sini 17 atau 17, 21. Ini tergantung dari mur bautnya ya, daripada klem itu. Gitu. Ujungnya ada penyungkitnya. Nih, ujungnya untuk menyungkit. Jadi kalau misalnya mau melepaskan klem, maka itu perlu dijungkit saja menggunakan kunci racet ini. Jangan dipukul. Kalau dipukul itu rusak. Ya. Supaya tidak rusak, dijungkit. Ya. Apalagi mukulnya pakai kunci racet. Wah, itu semakin rusak nanti kunci racetnya. Ini bermacam-macam kunci racet sebetulnya bisa juga dipakai yang penting racet ya. Tapi memang yang untuk scaffolding itu ada ujung lancipnya ini. Ini yang tidak ini kan untuk teman-teman mekanik ini ya. Kemudian ini adalah water pass. Water pass itu ya gunanya untuk water pass, mengontrol level. Level yang dikontrol itu ya levelnya ya ledger, ya batang yang membujur itu. Bukan yang tegak. Yang tegak itu namanya standar. Yang membujur itu namanya ledger. Yang ke arah melebar namanya transom. Tadi kita belum bahas mengenai bagian-bagiannya ya. Ya sudah, tidak apa. Nanti kita buka setelah ini. Wah, mohon maaf tadi sempat agak panik karena kondisi ya. Sehingga ada yang agak terlewat. Tapi nggak apa, nanti kita kerjakan. Mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan menggunakan water pass ya. Terutama untuk kondisi horizontal. Untuk vertikal juga bisa. Ini ada gelembung, ada pengukur vertikalnya, kontrol vertikalnya ada. Tetapi untuk kepanjangan yang panjang, ketinggian yang tinggi maksudnya itu lebih bagus menggunakan unting-unting atau bandul, apa istilahnya, yang bandul nanti ada itu seperti itu ya. Jadi untuk memastikan posisi vertikal juga horizontal, gunakan yang ada magnetnya. Kalau ada magnetnya itu bisa ditempel di di pipa sehingga tidak harus megangi terus gitu. Ditempel sambil dilihat apakah posisinya sudah benar atau belum benar. Jadi ada magnetnya. Jangan yang kayu tok itu, ya bukan nggak bisa kan megangi terus. Nah.
Ini adalah meteran. Meteran itu untuk mengukur panjang. Biasanya kita ini familiar dengan metrik, ya sudah metrik saja. Kalau misalnya dengan satuan Inggris, feet, inci juga nggak mengapa ukuran itu. Nah, Bapak-bapak, ukuran ini sedikit ada penjelasannya demikian. Meteran yang pendek, gunakanlah meteran yang 8 meter atau 10 meter. Ya, 8 meter itu sudah cukup lah, 10 meter juga cukup, juga bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita mengukur pipa panjangnya 6 meter itu sekali ukur itu. Sekali ukur thread gitu, kita mau posisi berapa senti, tandai, tandai, tandai gitu. Tidak sampai mengangkat meteran kemudian ditempelkan lagi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya deviasi, terjadinya penyalahan, penyimpangan ukuran untuk mengukur apapun seperti itu ya. Meteran panjang ini untuk mengukur lokasi, memposisikan di mana soul plate yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Jadi jarak antara standar sekian. Seperti itu di lokasi atau denah atau posisi menggunakan yang meteran panjang yang terdiri dari pita itu tak masalah. Baik. Satu hal lagi Bapak-bapak, ini meskipun di sini tidak tertulis ya. Jadi begini, meteran itu kan mereknya bermacam-macam. Ada seperti inilah apa ini mereknya. Ya, ada merek apa lagi. Nah, dianjurkan untuk menggunakan meteran itu yang satu merek ya. Jadi tim itu kan bekerja beberapa orang ya, meteran yang digunakan itu satu merek saja. Ya, merek apa terserah ya. Nah, karena apa? Karena ternyata kalau kita itu membuktikannya merek A dan merek B, kita tarik 8 meteran semua ya. Kita tempelkan, kita jajarkan gitu. Itu ada penyimpangannya, itu tidak sama itu. Ya, yang satunya ternyata agak lebih panjang dari 8 meter. Ditempelkan angka 800-nya itu tidak lurus, berarti kan ada penyimpangan. Entah itu hanya 1 mili atau bahkan ada yang lebih itu 2 mili dalam sekian meter. Jadi kalau pabriknya sama, mereknya sama, itu deviasi ini tidak terjadi. Sehingga ganti meteran yang ada di lapangan itu bergonta-ganti, kan mereknya sama, jadi hasilnya sama. Kalau mereknya berbeda-beda, ganti meteran, wah, kok tiba-tiba hasilnya ini kurang horizontal, kurang level. Padahal kan ukurannya sudah tadi, ya. Menyulitkan, ya, ada perbedaan. Itulah ini unting-unting atau bandul atau lot ini untuk mengukur posisi vertikal. Pada awal pemasangan tentunya ya kita masih menggunakan menggunakan water pass. Tapi kemudian pada meter kesekian tinggi itu lebih tepat menggunakan bandul saja atau unting-unting ini supaya terkontrolnya dari atas ke bawah bisa langsung sekali kontrol seperti itu. Nah, ini adalah palu yang tadi Bapak-bapak. Palu itu yang bukan baja ya, bukan berbahan besi. Jadi palunya palu karet atau palu ebonit atau palu sintetis lainnya, bahkan palu yang dari kayu itu tidak masalah. Ya, supaya apa? Ya, supaya tidak merusak klem juga pipa juga ya, kemudian tidak memunculkan percik api. Jadi kalau di industri migas itu betul-betul di ini ya, betul-betul dilarang itu menggunakan sampai adanya benturan baja dengan baja karena adanya paparan gas yang cukup tinggi seperti itu. Jadi gunakanlah yang berkepala karet atau ebonit atau yang kayu. Jadi tidak akan menggunakan martil berbahan baja, apalagi kunci ratchet untuk memukul. Nah, ini adalah tool belt. Jadi
untuk membawa peralatan satu orang scaffolder, seorang tenaga kerja pemasang scaffolding itu memiliki sendiri peralatannya. Diupayakan demikian. Jadi masing-masing punya kunci raja sendiri, punya meteran sendiri gitu. Jadi tidak pinjam-pinjam ya. Ini seringnya pinjam-pinjam. Orangnya satu tim 4 orang, kunci racetnya hanya 2. Ya, mending 2, kadang cuma 1. Lainnya kunci pas. Ya. Boleh nggak pakai kunci pas kira-kira? Boleh nggak pasang scaffolding menggunakan kunci pas? Mungkin bapak-bapak ada pengalamannya, silakan. Halo Pak Harun. Ada Pak, udah pernah dicoba. Menggunakan kunci pas ya? Ya. 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 Nah, menurut Bapak bagaimana Pak menggunakan kunci pas, Pak? Pas agak ribet Pak, tapi kalau lebih pakai kunci racet sih. Ya, atau bukan ribetnya, tapi alasan lain barangkali ada Pak Supri? Ada. Kalau Pak? kendala nggak masuk kunci racet, Pak. Ya. Kendala. Jadi kan gini nih, ini cerita sedikit aja. Jadi kalau kunci pasnya kurang, maka ditambahkanlah kunci racetnya kurang, maka disediakan atau diambillah kunci pas, kunci ring. Nah, kunci pas dan kunci ring itu tentu saja, Pak, saya balik sedikit ke sana. Ukurannya tidak seperti ini. Kunci pas itu lebih pendek, ya, lebih pendek. Kalau kunci racet lebih panjang. Jadi kalau kunci racet itu, Pak, kunci racet itu karena ukurannya sudah tertentu seperti ini, dipegangnya di bagian sini ini, ya, maka cukuplah dikuatkan begitu aja. Saya dengan jarak lengan kunci seperti itu sudah cukup kuat itu. Ya, tidak perlu digandul-ganduli, jangan gitu. Ya, terukurnya seperti itu, Rek. Jadi dipegang sini nih, ujungnya sini ini, dengan tidak digandul-ganduli begitu sudah cukup itu. Ya. Ya, jadi cukup keterukur lah torsinya baut itu sudah cukup, kekuatannya sudah terukur. Kalau kunci pas tidak, sehingga hasilnya bisa tidak sama nanti. Kita dikiranya sudah kuat, ternyata belum kuat. Nah, jadi gimana? Boleh apa enggak? Gitu, boleh apa enggak? Ya kalau nggak boleh nanti gimana? Itu juga bisa digunakan ya kunci pas ya, kunci ring juga ya. Boleh, tetapi ada tetapinya Pak. Nanti pada akhir penguatan atau pemasangan klem itu diulang menggunakan kunci racetnya. Jadi setelah terpasang kemudian dicek menggunakan kunci racet, maka mungkin ada yang masih kendor. Sehingga kembali keterukur semua. Jadi untuk memasang belum sampai pada finish itu boleh, tapi di finish diakhiri menggunakan kunci racet. Gitu. Supaya torsinya seragam, supaya kekuatannya terpenuhi. Ini adalah dan di samping menggunakan sabuknya ini perlu diikat ini. Jadi kunci-kunci ini diikat, apalagi kalau di offshore itu kalau jatuh ke laut hilang itu. Ya, kalau di darat ya jatuh bisa mengenai orang juga, jadi diikat. Sudah ada sabuknya dan diikat. Nah, seperti itu, ditambah ikatan. Kalau belum punya ini beli saja atau membuat sendiri juga tidak apa. Dan kalaupun tidak itu bisa untuk mengikat pinggang dan mengikat tali, tidak disempit-sempitkan pinggang begitu. Baik, ini adalah Jinwell tadi ya. Jadi peralatan juga lah ini Pak. Ini adalah pilih yang kapasitasnya 50 kg ya Pak ya. Dan ada ininya, ada pengamannya ini. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi slip, jadi tali itu tidak slip, tidak lepas lah, tidak lepas ya. Nih. Ini tidak sulit kok untuk mendapatkan yang kapasitasnya 50 kilo, meskipun untuk mengangkat hanya dengan 20 kg saja.
Ya, ini tadi sudah ada, sudah kita bahas 20 kilogram diangkat oleh tangan satu. Ditarik tangan satu, bukan tangan dua, tangan satu. Kalau tangan dua nanti gimana melanjutkannya? Tangan satu, kanan, ganti kiri, ganti kanan, ganti kiri. Seperti itu. Nah, bapak-bapak talinya tadi menggunakan tali manila boleh, tali sisal, tali goni, ya tali untuk tarik tambang itu boleh. Jangan menggunakan tali plastik, ya, yang warnanya merah, kuning, biru itu. Mengapa? Ya, tali plastik itu kan tidak jelas ke data teknisnya ya, terutama begitu. Yang bikin itu banyak itu yang membuat tali warna-warni itu ya. Sehingga jangan di samping itu ya licin. Kita kan perlu eratnya dipegang ya. Pak nggak apa-apa Pak sementara nah, itu seringnya itu sementara ini sementara kok besoknya lagi ya. Jadi menggunakan tali yang dipegang bisa erat. Kemudian kalau menggunakan ember proyek, perhatikan di bagian ini Bapak-Bapak ya, ini kurang kuat sebetulnya. Jadi kalau saya menemukan seperti ini gitu, saya minta ini ditembuskan lagi ke dalam sehingga tidak mungkin akan lepas lah ya. Dan lepas ya paling bagus ya menggunakan karung ya. Seperti ini didapatkan bawahnya saja juga nggak mengapa. Ini kan tidak kuat banget lah, ini tidak kuat. Jadi hati-hati menggunakan ember yang kurang bisa diyakinkan ikatannya ini, ya, ikatan gantelannya ini dengan embernya. Karena kalau sudah lepas, ada kegagalan, ada jatuhnya peralatan dan sebagainya, itu bisa menjadi kecelakaan. Ya, penggunaan alat bantu silakan saja digunakan seperlunya. Oh, perlu gergaji, oh perlu cangkul, perlu apa ini parang atau apa ini arit gede ini. Itu ya lainnya bahkan perlu penerangan kalau gelap itu silakan. Ini tadi peralatan-peralatannya terutama dalam kunci racet ya dan kunci pas tadi. Obeng tang itu ya alat bantu lah atau misalnya kita sedang mengikat papan itu kan tidak pakai kunci racet lah, itu pakai tang atau obeng. Silakan Pak kalau ada tanggapan dari sini. Ya. Pak Harun, barangkali ada komentar, Bapak? Udah, Pak. Cukup, Pak. Ya. Ini Bapak-Bapak yang akan ikut uji sertifikasi besok siapa saja, Pak? Pak Narno ya. Pak Narno, Pak Asep, Pak Harun. Siapa lagi, Pak, yang akan ikut uji besok ya? 5 orang, Pak. 5 orang. Oh iya. 5 orang ya. Pak Mujibur Rahman juga ya? Bukan, Pak. Kalau yang lain itu ikut trainingnya aja, Pak. Ikut pengen Oke, tak mengapa. Jadi besok akan ditanya oleh asesor. Ya, sekiranya ya sekitar itu juga lah. Kemana lagi? Asesor itu juga. Yang diujikan itu materi uji itu berdasarkan SKKNI, yang diklat ini pun ada panduannya juga SKKNI. Baik, kalau begitu saya akan lanjut lagi. Ya. Bapak-bapak yang berikutnya ini adalah, ini saya stop dulu. Ya, ini sekarang adalah material sudah, peralatan sudah, mari kita cara memasangnya. Oh ya, ini ada materi satu yang nanti
perlu kita tambahkan. Kemarin belum kita sharekan itu Pak. Baik, yang berikutnya ini sekarang adalah, sudah tambah Bapak? Sudah tambah Pak. Memasang. Bagaimana memasang scaffolding ini? Ya, yaitu mari kita lihat pertamanya ini adalah sole plate. Ya, memasang sole plate. Sole plate itu yang ini ya, bagian-bagian scaffolding yang paling bawah itu namanya sole plate. Sole plate itu menghubungkan scaffolding tersebut dengan tanah. Ya, ini dengan tanah. Jadi ada persyaratannya menggunakan bahan papan kayu dengan tebal 3 cm. Kayunya keras. Ya, tadi di persyaratan kita sudah temui ini tebal papan itu 3 cm. Misalnya kayu apa yang penting keras. Ya. Ya. Kalau tidak papan, boleh juga menggunakan plat baja 5 mili. Ya, ini literaturnya demikian. Ini boleh juga 5 mili. Tapi kalau memilih ya yang paling aman itu menggunakan kayu. Karena kayu itu gampang disesuaikan dan ini baiklah begitu. Bukan batu, bukan sulfit itu bukan batu merah. Ya, ini sudah menyangkut K3-nya nggak masalah. Jadi sole plate ini dari kayu. Kalau dari batu merah kenapa? Kan hancur Pak. Kekuatan bebannya hancur. Ya. Kalau menggunakan batu merah betul ini Pak siapa tadi yang menjawab Pak Roni ya? Baik, jadi kenapa tidak batu merah? Kenapa kok batu merah tidak boleh? Ya, Pak Harun ya. Ya. Jadi kalau batu merah itu hancur tadi. Ya. Pak, batu merahnya itu bagus kok. Ya, bagus. Ya. Memang kuat ya batu merah itu kalau kuat ya. Tapi begini. Jadi batu merah itu kalau dimuat itu kuat, ditambah muatan masih kuat, ditambah lagi muatan suatu ketika sampai pada batas kekuatannya begitulah lalu hancur aja. Hancur, tidak seperti kayu. Kalau kayu ditambah beban masih kuat, ditambah beban lagi masih kuat sampai batas kondisi tertentu mulailah dia ada retakan gitu. Atau bagaimana berubah bentuknya. Jadi tidak langsung kolap. Nah, kalau batu merah begitu hancur, kolap, scaffolding itu ambruk aja. Begitu juga dengan paving, beton paving, atau apalagi ya batako, apalagi yang mudah hancur itu ya. Jadi menggunakan papan kayu. Luasnya minimal adalah 900 cm persegi. Jadi gini Bapak, ini minimal itu 900 cm persegi begini. Ini kan papan sole plate ya. Ya, ini ada panjangnya, ada lebarnya. Ada panjangnya, ada lebarnya. Panjangnya berapa? Terserah. Lebarnya berapa? Terserah ya, saya jawab dulu terserah ya. Tetapi luasannya jangan kurang dari 900 cm persegi. Jadi kalau ini dipenuhi 900 cm persegi, misalnya lebarnya 30 cm, berarti panjangnya 900 dibagi 30 juga. 30 cm kali 30 cm itu 900 cm. Kalau misalnya lebar papannya itu 20 cm, berapa panjang papan? Lebar papan 20 cm, panjang papan berapa? Untuk luasan 900 cm persegi. 900 dibagi 20 didapatkan 45 cm. Gitu. Jadi kalau lebarnya papan hanya 20 cm, ya panjangnya setidaknya adalah 45 cm. Setengah meter lah. Oh. Ini loh sole plate ini ya.
Ya, saya teruskan dulu nanti baru ada komentarnya lagi. Kemudian ini cara pasangnya ya. Seluruh bidang bawah daripada sulfit itu merata datar, ini terletak di tanah ya. Terletak di tanah dengan merata datar tidak miring. Ya. Jadi seluruh permukaannya itu nemplek atau nempel di tanah. Jadi tidak ujungnya ada yang gantung, ya, seperti itu nggak boleh. Harus merata. Supaya apa? Ya supaya stabil, supaya kokoh, supaya tetap, supaya kuat, begitulah ya. Jika perlu dipasang angker sehingga tidak mudah bergeser. Jadi misalnya dikhawatirkan bergeser, ya diangker aja. Ini seperti ini contohnya ini kebetulan ada lubangnya ya. Ini lubang ini untuk menghubungkan base plate-nya dengan soul plate-nya ya. Boleh dipaku atau diikat dengan murbaut di situ ya. Kemudian dengan tanahnya bagaimana? Boleh dipaku di sebelahnya saja. Nggak usah di papannya, di sebelahnya papan ini kasih pasak, sebelah sana pakai pasak ya, maka dia tidak berlari. Upayakan demikian sehingga tidak akan berlari. Tuh, jadi soul plate itu dari kayu, luasnya 900 cm persegi, diletakkan di atas tanah dengan posisi yang mapan, yang duduk, yang merata. Ada pertanyaannya? Disilahkan. Ya. Lanjut lagi? Baik, lanjut lagi. Atau ada pertanyaan? Silakan ya. Ya. Baik, kemudian ini sementara kita simpan dulu mengenai 900 ya. Nah, kenapa nggak ada yang bertanya angka 900 ya? Nah, ini kan minimalnya 900 cm persegi. Lebih boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Kurang? Tidak boleh. Apakah bisa terjadi? Menurut perhitungan itu diperlukan luasan daripada sulfit kurang dari 900? Mungkin saja. Gitu. Atau lebih? Ya mungkin juga. Ya. Ya. Kalau diperhitungkan itu kurang dari 900, maka di 900-an. Tapi kalau lebih dari 900 ya sesuai dengan perhitungan. Ya. Begitu. Tanahnya keras ya, hasil perhitungannya kurang dari 900 itu biasanya. Nanti Bapak-bapak saya tambahkanlah ini berapa luasan sulfit itu. Kalau dihitung itu rumit itu juga, nggak rumit banget sih, tapi cukup banyak. Tapi saya coba untuk mendapatkan pendekatan luasan sulfit ini yang hasilnya itu kalau kita sampai dengan 2 lift saja itu 900 cm persegi ini pasti kuat. Walaupun tanahnya tanah yang lempung yang lembek. Itu yang lempung itu yang basah itu. Ya. Tapi kalau 3 lift ke atas ini 1000, 3 lift 1000. Nah, nanti kita buka aja. 4 lift 1100 atau 1200 itu begitu. Itu ada nanti pendekatan perhitungannya meskipun materinya belum sempat saya kirimkan itu ya, ada satu yang baik. Kemudian berikutnya adalah base plate. Base plate itu yang ini jas, yang ini fix saja. Jadi kalau yang ini langsung pipa masuk, ini dimasukkan ke dalam pipa itu. Plug begitu sudah. Ya, kalau yang jas berarti pipanya standar itu berada di sini ini. Sehingga kalau jas itu bisa untuk nyetel ya. Bisa dinaikkan tinggi, diputar untuk lebih tinggi atau lebih rendah bisa. Menyesuaikan landasannya juga bisa gitu. Ya, misalnya satu standar ada di permukaan jalan di halaman, satunya adalah masuk di sungai atau agak lebih rendah itu masih bisa saja. Itu bisa diatasi juga antara lain menggunakan yang jas ini. Ya. Yang bisa diatur ketinggiannya.
adjustable. Kemudian kalau Bapak menggunakan castor well atau roda untuk scaffolding yang kegunaannya khusus ya, atau berpindah-pindah scaffolding mobile, pindah-pindah misalnya khusus scaffolding untuk perbaikan AC atau mengganti lampu, itu kan bergeser-bergeser itu. Maka itu base plate-nya menggunakan base roda beroda. Yang ini pun harus digunakan base plate roda yang memang untuk scaffolding. Jadi lebih besar ukurannya dan lebih kuat lah. Tuh. Jangan yang kira-kira mudah rusak. Castor well-nya ini. Begitu. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Belum ada, dilanjutkan. Standar itu yang ini, yang tegak ini. Ya, bagian-bagian scaffolding yang tegak, pipa yang tegak ini namanya standar. Besok kalau ditanya standar, nah itu ya pipa tegak ini. Kadang ditanya ini apa, nggak tahu. Ya, standar ini disebutnya pipa tegak, nggak apa-apa, itu juga betul itu. Ya, itu juga betul. Pipa tegak yang ini standar. Pipa mendatar, ada dua pipa mendatar ya. Pipa mendatar ke arah melebarnya scaffolding itu namanya transom. Ya, transom namanya. Pipa yang mendatar arahnya memanjang namanya ledger. Ya, ledger. Nah, sekarang standar dulu. Standar harus berdiri tegak. Standar ini tidak boleh miring, maka itu harus terkontrol pemasangannya, harus tegak itu. Tegak lurus vertikal ya. Maka itu untuk pipa yang akan digunakan di standar ini harus lebih hati-hati. Dicari pipa yang lurus ya, yang tidak bengkok sama sekali lah. Ya, atau yang juga tidak cacat. Kalau ada pipa yang cacat atau kurang lurus ya, bengkok sedikit ya pakai yang lain saja. Dipakai bukan untuk standarnya. Nah, standar ini bisa diperpanjang sesuai kebutuhan tingginya. Jadi kalau cuman berapa meter, sampai dengan 6 meter gitu ya, kan nggak perlu disambung, itu satu pipa. Ya, 6 meter ini tinggi, itu suruhnya 6 meter itu cukup dengan satu batang pipa. Tapi kalau lebih dari 6 meter ini pakai sambung-sambung. Jadi pipa ini harus sambung begitu sampai sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Sampai dengan 45 meter ini dengan sambungan slave coupler atau yang dari luar itu yang outer, atau yang end to end itu yang inner itu. Ya. Silakan dipanjangkan terus. Tapi memanjangkannya itu ya, nyambung standar itu tidak boleh sejajar sambungannya. Jadi ini standar nih. Ya, ini sambung. Sebelah sini sambung juga. Ya, lah itu nggak boleh itu. Kalau di sini sudah sambung, maka yang berdekatan yaitu standar yang sebelah kiri ini atau sebelah sana ya, di depannya tapi sebelah sana yang terhubung dengan pipa ledger itu tidak boleh sambung. Jadi dia sambung, tidak sambung, sana juga tidak sambung, berdekatan. Yang boleh sambung lagi itu adalah yang diagonalnya. Ya, di diagonalnya gitu. Yang boleh sambung. Ya. Oleh karena itu untuk scaffolding yang tinggi tadi, itu di awal standar pemasangan pertamanya sudah tidak sama tinggi, sudah tidak sama panjang. Misalnya ini dipasang 6 meter, berikutnya di sebelahnya ini dipasangnya 4 meter panjang pipanya, sebelah sononya pasang 3 meter, sehingga sambungan itu pasti terjadi dan zigzag. Ya.
Zigzag tidak ada berdampingan, itu tidak. Zigzag sambungannya. Mengapa kok tidak boleh sejajar? Ya ini berhubungan dengan kokohan, dengan kestabilan ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai bergoyang-goyang. Sambungan mana yang rapat itu kan? Ya, paling berisiko lah di situ untuk kekakuannya juga itu. Jadi perlu bantuan bracing, perlu bantuan kalau perlu digodi seperti itu supaya sambungannya itu tidak berubah. Baik, jadi tidak boleh menyambung yang sejajar. Pada lift yang sama, yang berbeda boleh. Sini sambung, sebelahnya sambungnya di situ. Enggak sama boleh. Adalah dalam lift yang sama. Lift itu ini, lift itu satu ini ya, satu bagian ini, ketinggian ini lift. Ini berarti 3 lift nih. 1 lift, 2 lift, 3 lift ini. Jadi kalau berbeda lift tidak masalah. Sambung. Dan memang harus demikian. Nyambung standar itu berbeda lift. Nyambung ledger pun berbeda pay ya kalau sambung berbeda pay. Baik, sekarang yaitu pipa memanjang yang bernama ledger, pipa yang memanjang ke sana. Ya, itu bagaimana itu? Dipasang pada bagian dalam standar dengan pengikat klem mati. Ya. Jadi ini paling luar itu adalah standar. Kemudian pipa yang ledger itu ditempelkan dari dalamnya. Plug. Ditempelkan dari nyambungnya posisi klemnya itu dari dalamnya, tidak dari luarnya. Dari dalam. Sini ya sebelah dalam, sana ya sebelah dalam lah. Yang posisi paling luar sebelum bracing. Ya, nanti ada bracing yang ada di luar standar. Nah, yang selain bracing ada di dalam standar. Kenapa begitu? Ya, supaya tidak tabrakan aja. Ini di luar. Maka yang ledger maupun yang transform ada di bagian dalam daripada standar. Sehingga tidak tabrakan. Jadi sebetulnya kalau dari kekuatan nggak masalah. Sama saja kekuatannya. Tapi kan pemasangan ini pipa nggak mungkin ditabrak-tabrakan. Itu dia. Tadi tambahannya belum ya Allah, ini kurang. Ya, sambungan itu kurang lebih berada di 30 cm dari buhul. Buhul itu ini titik buhul namanya, titik simpul atau titik buhul. Jadi sambungannya itu ada di sekitar 30 cm daripada titik buhul ini. Kenapa? Kenapa kok 30 cm? Karena di titik buhul ini pasti ada klem. Klemnya tidak satu aja. Kalau seperti ini berarti ada klem berapa ini? 1, 2, 3. Ini ada 3 klem nih di sini ini. Ya, klem itu supaya tidak mengena pada sambungan. Gitu. Nah, supaya tidak mengena pada sambungan, tempatnya sambungan itu pada sekitar 30 cm ini. Ya, atau lebih juga nggak apalah, namanya 30. Sehingga dengan 30 cm itu tidak mengganggu pemasangan klem itu tadi. Baik, kemudian ledger tadi sama, hanya posisinya saja adalah di dalam. Ya. Menggunakan disambung kurang panjang disambung juga. Kurang panjang, yang panjangnya kan 6 meter pipa itu. Saya maunya atau saya bangunnya scaffolding ini panjangnya 10 meter kan berarti sambung. Nah, sambungan itu pun jangan dalam satu bay yang sama, yang berdekatan. Ini sambung nggak boleh. Sini sambung, tidak sambung, dan sambungnya sini tidak sambung. Yang sambung yang mana? Yang sini ini diagonalnya. Diagonalnya ya. Gitu sambungan. Ya. Atau tidak usah disambung dengan di overlapkan ikatannya ke
ke standar itu juga nggak apa, bagus saja. Seperti ini Bapak-Bapak ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Memasang standar dan memasang ledger. Bagaimana dengan memasang transomnya? Nah, sekarang transomnya ini yang mendatar arahnya ke lebar daripada scaffolding ini. Ya, tidak boleh ada sambungan. Transom ini nggak boleh ada sambungan. Satu batang gitu. Ya, panjangnya berapa itu? Kan untuk yang beban menengah itu kan panjangnya 2 meter aja. 2 meter itu sudah dengan ininya ya, sudah dengan pipa luar yang menonjol maksudnya, yang 15 cm atau 10 cm kanan kiri itu. Jadi tidak boleh ada sambungan. Yang boleh ada sambungan adalah standar dan ledger. Begitu nanti jawabnya kalau ditanya. Baik, kalau tidak ditanya nggak usah dijawab. Diikat pada standar di bagian dalam di atas ledger menggunakan klem mati. Ya, secara umum transom itu dipasang di bagian dalam menggunakan klem mati. Ya. Kemudian di atas ledger, dari masangnya di atas ledger, ditumpangkan ledger, kemudian di klem. Jadi kalau begitu mana lebih dulu, masang transom atau masang ledger? Ya kalau lihat kalimatnya seperti ini berarti ya ledgernya dulu. Ya. Tapi Bapak-Bapak, kalau misalnya Bapak masang transom ini berada di bawah pipa ledger itu tidak salah. Boleh, dan apalagi untuk bagian atas ini, bagian platform. Bagian platform ini kan di atas platform itu atau lantai itu ditopang oleh penopang pipa putlok. Pipa putlok itu nempel di ledger. Nah, di ledger ya. Kalau di ujung sini ada transom, itu posisinya putlok atau board bearer atau penopang tadi tidak rata. Kenapa tidak rata? Ya, karena di situ ada gangguan klem, sehingga di posisinya transom itu lebih tinggi. Nah, kalau begitu miring. Supaya tidak miring bagaimana? Transom itu dipasang di bawahnya ledger. Di atasnya dipasang apa? Putlok untuk menempatkan papan-papan lantai. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Jadi transom itu boleh misalnya tidak berada di atas ledger. Ya. Kemudian brace itu apa? Brace itu yang ini, yang diagonal ini brace namanya. Brace itu tentu saja dipasang di sisi luar, menyilang 60 derajat. Ini di sisi luar, ini sisi luar. Menyilangnya ini sudutnya 60 derajat. N yang N brace, ini N brace, atau yang front brace itu adalah dipasang di posisi luar dengan sudut 60 derajat. Jadi miringnya ini paling tingginya 60 derajat. Nah, jadi misalnya ini ditarik ke atas lagi, ini kan sudutnya membesar toh. Ya boleh enggak? Boleh. Tetapi paling tingginya 60 derajat. Tidak boleh lebih gitu. Ya. Inilah tadi ada hubungannya dengan lift, dengan tinggi lift ini. Tingginya lift ini, tingginya lift ini. Ini tinggi lift itu tidak ada batasannya berapa meter maksimal, itu tidak ada. Ya. Bebannya berat, tinggi lift harus sekian, itu tidak begitu. Ya. Yang ada adalah sudut saja. Sehingga
kalau sudut itu dibatasi dengan 60, maka paling tinggi misalnya ini. Misalnya kalau 60 derajat di sini adalah 1,5 meter, maka ke atasnya ini sekitar 1,7, 1,8 meter. Itu aja. Ya, karena lebarnya di bawah 1,5, lebarnya scaffolding misalnya itu adalah 1,5 meter. Jadi kalau begitu lift itu tidak sama nggak mengapa. Di sini liftnya misalnya 1,5 meter, di atasnya 1,6, di atasnya lagi 1,65, ada lagi mungkin yang kurang, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa begitu ya. Apalagi kalau sudah menyesuaikan atau disesuaikan dengan lantainya itu harus berapa tinggi sesuai permintaan user. Oh, saya minta adalah 5,5 meter misalnya. Nah, berarti saya akan ngatur berapa lift itu nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk diteruskan. Suara saya kurang jelas, kurang keras apa enggak ya? Udah Pak, cukup. Ya, ini kan harus berhemat-hemat. Ya, ini kan harus berhemat-hemat ya Pak Asep ya. Iya. Iya betul Pak. Iya. Maka itu boleh Pak kalau Pak Asep sambil ngantuk juga boleh. Saya tadi aja sempat agak ngantuk. Ya Allah, tapi nggak apalah ini. Saya tadi lagi perjalanan juga Pak. Ya, ya ini kita ini mudah-mudahan ibadah ya Pak Asep ya. Ini ngaji ilmunya Gusti Allah ini. Ngaji Ramadan ini. Ngaji Ramadan. Sama syiar juga ini Pak termasuknya Pak. Oh iya. Iya, fardu kifayah. Ya, karena kita kan harus menentukan keselamatan penggunanya juga ini. Betul Pak ya. Jadi ini penting juga, ini juga ibadah juga, ilmu yang harus diketahui juga, dipelajari. Kalau Bapak menjadi seorang scaffolder kok tidak tahu ilmunya, itu dosa loh Pak. Itu termasuk dosa itu. Iya, salah masang apalagi mencelakakan orang, nah itu dosanya bisa double. Iya. Wah, baik kita lanjutkan ya. Jadi sudutnya ini 60 derajat boleh kurang. Ya. Diikat dengan klem hidup. Klem hidup itu klem yang bisa berputar ya, berputar. Kalau tidak hidup itu tidak bisa, wong ini sudutnya tidak 90 derajat. Kalau klem mati itu kan 90 derajat. Kalau klem hidup ini bisa berapapun derajat. Baik, jika mungkin ikatan dipasang ke sambungan standar. Bapak-bapak misalnya ada sambungan standar tuh, di sini ada sambungan standar. Ya agak didekatkan ke sambungan standar nggak apa. Supaya apa? Sambungannya itu menjadi lebih kokoh, terjaga oleh brace tadinya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi nanti dipasang brace tambahan juga bagus itu. Jadi supaya kondisinya lebih kokoh. Jadi brace itu bisa saja ditambahin juga nggak apa-apa. Baik, jadi begitulah brace. Ini 60 derajat sudutnya paling tinggi. Ya, rendahnya boleh 45 derajat, kurang dari 45 derajat juga boleh. Ini board bearer 6B board bearer. Nah, baiklah kemudian board bearer atau penopang lantai. Bapak-bapak di sini ini adalah penopang lantai. Di sini ada penopang lantai. Penopang lantai kerja itu dia pasang di atas ledger ya, ke arah lebar scaffolding. Jadi dipasang ke arah lebar atau melintang ke sana. Diikat dengan klem mati atau klem bearer. Ya. Klem mati berarti sudutnya 90 derajat. Klem bearer itu sudutnya juga 90 derajat. Bedanya apa klem mati dan klem bearer?
Kalau klaim mati itu dia terikat semuanya, ya semuanya. Kalau diikatkan di ledger, ledgernya terikat, load bearer-nya ini juga terikat, sama keterikatannya seperti transom. Itu karena menggunakan klaim mati. Kalau menggunakan klaim bearer itu dia bootlock itu atau bearer ini ya atau penopang ini dia hanya tidak bergeser aja. Ada pada posisi yang tetap di atas ledger tersebut dan tidak bergeser. Apakah itu cukup? Itu juga cukup. Hanya ada masalahnya kalau menggunakan klaim bearer ya, klaim bearer itu penopang itu nempel betul di ledger, di pipa ledger. Tapi kalau menggunakan klaim mati, ya maka bearer ini, board bearer atau penopang ini terhadap pipa ledger masih ada space-nya, yaitu setebal klaim itu, setebal antara pengikat pipa pengikat pipanya itu. Jadi ada space yang berbeda. Oleh karena itu kalau di lapangan saya juga lebih suka menggunakan klaim mati. Udah klaim mati aja semua gitu. Ya, jadi tidak akan salah membawa klaim gitu. Tapi misalnya menggunakan klaim bearer juga boleh. Jarak bearer satu dengan lainnya itu adalah sesuai dengan tebal lantai, sesuai dengan tebal papan. 1 meter, 1,5 meter gitu. Nah, ya dengan transom itu atau di tengahnya ini transom di tengahnya juga boleh. Sebenarnya menggunakan transom sebagai penopang lantai juga bisa. Baik, ada pertanyaan Bapak-bapak? Disilahkan. Bearer atau penopang lantai pun ini tidak boleh ada sambungan. Ya, bearer atau bootlock dipasang pada perpanjangan papan platform. Jadi kalau misalnya platform ini perlu diperpanjang keluar ya, dan di luar itu nanti ditambah keluar untuk dimuati lagi, boleh ya. Ditambah keluar untuk dimuati lagi boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya, itu ditambah dengan bearer juga. Ya. Tambah 1 meter keluar. Ya, tidak usah nambah standar, bisa saja itu. Ya, jangan sampai lebih dari separuhnya. Kalau jarak antara standar dengan standar itu 1,8 berarti menonjolnya keluar ini ya paling banyak ya 0,9 berarti 1,8 dibagi 2. Begitu Pak mengenai bearer, ya ini lebih mudah ya. Yang penting tidak sambungan saja, ditumpangkan di atas pipa ledger yang atas, kalau lantai itu paling atas seperti ini, kemudian jaraknya diatur sedemikian rupa. Kalau ada sambungan pipa papan ini harus dipasang lagi penopang lagi, ya seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Narno, berpilih Pak Narno. Halo Pak Narno, pripun wonten ada komentar Bapak, silakan. Ya. Pak Harun lanjutkah? Ada tanggapan Pak Harun, silakan Pak. Bapak udah mati. Gimana Pak? Ya dilanjut. Oh ya, saya lanjut lagi. Baik, kemudian apa berikutnya ini adalah platform. Platform itu adalah ini dia, lantai kerja ini. Lantai kerja ini kalau menggunakan kayu, nah ini kalau menggunakan kayu ya, maka kayu yang tebalnya 3 cm, lebarnya 20 cm, 22 cm. Kering udara itu apa maksudnya? Kering udara itu ya kering yang terletak di udara bebas seperti ini. Ya.
Seperti mungkin di depan Bapak ada kayu juga, yang meja kayu di ruangan seperti ini. Ini kering udara namanya. Kelembabannya sekitar 15%, bukan kayu yang basah ya. Kayu yang maksudnya ditebang belum lama lalu, sudah jadi papan dipakai, itu enggak bagus itu. Itu nanti pada penggunaannya maka kok mulanya itu jarak antara papan itu sekian menjadi lebih lebar, atau mulanya tidak molet menjadi molet, ya seperti itu. Jadi kayu itu tidak melengkung, ya cukuplah kering udara dan tidak melengkung, yaitu lebih dari 16 mm sepanjang papan. Ya, melengkung itu yang melengkung, ya. Melengkung itu melengkung. Sepanjang papan, panjang papan misalnya 2 meteran. Melengkung 1,6 mili. Kalau melengkung itu masih bisa dipaksa, diikatnya lalu menjadi lurus. Oleh karena itu melengkung ini asal bukan molet, ya melengkung saja, itu bisa dipasang sebagai lantai, asal nanti waktu terpasangnya itu bisa dalam kondisi yang lurus, yang rata maksudnya. Jadi kayu itu tidak boleh terpilin atau molet tadi. Karena apa? Kalau molet itu nggak bisa diluruskan. Jadi kalau ada kayu yang molet, maka lantainya pasti tidak rata. Tidak rata itu bisa nyandung, bisa kena kaki, maksudnya terantuk gitu ya. Ya, kalau sedikit sekali sih boleh, yaitu hanya berapa ini? 1 meter, mulai 1 milimeter setiap 6 meter. Cuman molet 1 mili. Jadi ya seperti tidak molet saja. Jadi kalau lebih dari 1 mili itu bisa terjadi ketidakrataan lantai kerja, nyandung sepatu, lalu kesandung sepatu, yang punya sepatu jatuh. Ya. Tidak boleh retak panjangnya lebih besar dari 30 cm. Retak itu ya retak ya. Retak itu bukan pecah sebetulnya. Kalau pecah itu lebih lebar. Ya. Kalau retak itu tidak lebih lebar dan tidak lebih panjang. Ya. Jadi yang panjangnya lebih dari 30 cm, maka itu retaknya itu tidak boleh. Gitu. Ya. Nah, dan lebar retaknya itu ya tidak lebih dari 3 mili. Kalau kurang dari 3 mili boleh, lebih dari 3 mili tidak boleh. Tidak boleh ada mata kayu yang berbahaya. Mata kayu yang berbahaya itu terbentuk dari apa? Dulu sebelum jadi papan, kayu itu masih berdiri, ada cabang, kemudian digergaji, jadilah papan. Maka bekas daripada posisi dahannya itu menjadi mata kayu. Ya, mata kayu yang kemudian lepas itu mata kayu mati namanya, itu tidak boleh. Kalau mata kayu yang hidup artinya tidak sampai menjadi lubang itu boleh. Karena mata kayu yang berbahaya itu mata kayu yang lubang. Papan kayu cukup kuat, lenturan maksimum 63 mm pada beban 310 gram, jarak tumbuhan 1,86 meter. Ya, ini kalau diperiksa, diuji ya. Diuji, maka Bapak bisa posisikan tumbuhan dari misalnya yang dipakai tumbuhan adalah batu merah gitu ya. Maka jaraknya 1,8 meter. Kemudian Bapak dan kawan-kawan itu bisa naik di atas papan itu. 300 kilo bebannya di tengah-tengah. Kalau lenturnya itu kurang dari 63 mili, 6 cm itu boleh. Tapi ya nggak usah. Saya kira bukan ya. Kalau sudah tebalnya tercukupi, kayunya keras itu pasti aja deh, Pak. Ngapain juga diuji-uji semua, nggak usah. Ya. Baik, papan kayu diikat pada berberer dengan tali diameter 8 mili atau kawat diameter 4 mili.
Baik bapak-bapak, papan-papan itu diikat. Menggunakan apa? Menggunakan tali. Talinya apa? Tali goni bisa. Tali apa ya? Yang enggak. Tali Manila bisa. Tali Manila bisa. Yang penting bukan tali plastik gitu. Enggak boleh itu. Ya, diameternya 8 mili, jadi bukan diam kecil. Nah, ini mungkin Bapak bantah, saya juga kan bantah juga ini tulisannya. Jadi gini, 8 mili itu besar. 8 mili untuk mengikat papan. Berarti maka jarak antara papan dengan papan mau nggak mau ya 8 mili. Atau lebih. Talinya saja itu 8 mili kok. Maka itu Pak, kalau mau lebih rapat, bolehlah ini yang ambil yang 5 mili, 6 mili boleh. Jadi supaya jarak antara papan dengan papan lebih rapat. Kalau menggunakan kawat, bukan yang 4 mili. 4 mili itu menurut saya itu, kalau kawat biasa itu, kawat jemuran itu sudah kaku itu. Beda kalau kawatnya itu memang ada itu kawat yang lebih lemes ya. Ya, lebih lemes ya. Ini 3 mili cukup lah. Kawat 3 mili. Tapi jangan kawat bendrat. Kenapa kawat bendrat tidak boleh? Ayo. Kenapa Pak Harun? Kawat bendrat tidak boleh untuk mengikat papan platform, Pak? Karena ketebalannya kecil, Pak. Tidak standar dengan yang dipakai. Karena kecil. Kenapa kalau kecil memang? Ya, kekuatannya nggak ada, Pak. Buat mengikat. Gitu. Ya. Kalau dirangkep-rangkep kan kuat, Pak. Nah, ini saya bantah ini misalnya, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Tetap aja bisa itu. Hah? Kan kalau dirangkep itu bisa kuat, Pak. Kawat bendrat itu, beton itu loh, kawat kecil. Ya, tapi biasanya saya pemasangan pakai kawat yang 3 mili, yang 4 mili. Iya, 3 mili, 4 mili. Ya. Jadi benar ini Pak Harun ini menggunakan kawat yang besar, bukan kawat bendrat. Ya, kenapa? Kalau dari kekuatannya sih, kalau dirangkep-rangkep kan bisa kuat. Iyalah rangkep 4 ya sudah bagus lah kekuatannya. Hanya saja begini loh, kalau kawat bendrat untuk mengikat platform, yang pertama kawat bendrat itu sendiri mudah karat karena memang tidak galvanis. Ya, bahannya itu bahan yang tidak ada pelindung karatnya. Itu namanya kawat bendrat atau kawat untuk tali beton itu. Besarannya juga kecil tadi ya. Kecil ya 0,2 mili, 0,3 mili. Jadi bagaimana ini? Kalau kecil begitu, ya kalau kecil itu meskipun dirangkap-rangkap tadi kuat, kemudian karena ini ada di lantai, kemudian misalnya benda jatuh pas pada kawat itu, ya gitu kawat itu kan mudah putus itu. Putus 1, putus 2, semakin kendor aja. Ya. Kendor lalu nggak kuat lagi. Gitu. Atau bisa kejatuhan benda kena sepatu aja, kena sepatu haknya itu dek gitu, ya bisa putus itu satu kawat itu. Ya, sehingga jangan menggunakan kawat beton atau kawat untuk mengikat besi beton itu ya, kawat bendrat itu jangan. Begitu. Ada tanggapan Bapak? Disilakan. Kok tidak ada aja ya? Oh. Baik, sekarang Pak, untuk plafon bukannya tidak ada tanggapan, Pak. Kenapa, Pak? Karena kita kebanyakan pakai plank, Pak. Pakai, oh ya, apa-apa. Tapi gini loh, Pak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan justru gini, justru masalahnya itu ketika menghadapi papan kayu. Iya, iya. Ya, jadi kalau nanti asesor bertanya tentang penggunaan papan kayu, ya memang harus bisa. Karena kita kan tidak selalu menggunakan metal plank. Baik, kemudian papan tumit. Ya, ini papan tumit itu yang ada di sampingnya ini. Jadi papan yang berdiri, yang bukan berdiri ya, kalau miring lah ya, miring ya, bukan berdiri tapi miring, keliling pada platform.
Keliling ini, keliling. Ya, supaya apa? Supaya kalau ada benda gelinding itu berhenti, tidak jatuh. Kalau tenaga kerja misalnya terpleset, itu tidak tertahanlah kakinya, tidak langsung merosot keluar. Seperti itu. Ya, ini papan tumit ini tebalnya ukurannya sama dengan yang lainnya. Ya, mengelilingi platform. Nah, Bapak-bapak mungkin begini ini, kalau misalnya ada papan yang kurang bagus, bolehlah itu nanti dipinggirkan untuk nanti dipasang sebagai papan tumit ini. Ya, gitu. Kenapa papan tumit ini kan tidak menahan beban tanda kutip, dia menahan kalau ada gelinding begitu aja. Jadi rapatnya yang penting ya, pemasangannya yang penting. Jadi kalau misalnya ada papan cacat diposisikan di situ tidak mengapa. Pada penggunaan lantai metal plank pun tumit ini, tubot ini bagus juga menggunakan papan kayu. Tidak terlalu tinggi juga lebih rapi juga nampaknya. Ada tanggapan ini silakan Bapak. Nah, kemudian ada lagi ini platform. Oh, tadi sudah ya. Tadi sudah platformnya sudah, lantai kerja. Oh, ini diulang lagi. Mengapa? Ya, ini lebih jelas barangkali. Ya, ini gambarnya seperti itu. Ya, kalau Bapak menggunakan asiba, menggunakan metal plank, nggak ada masalahnya. Tapi penting tetap dipasang rata, tetap dipasang rapi, rapat seperti itu. Rata, rapi, rapat. Baik, kita lanjutkan lagi lubang platform dan access gate. Apakah itu lubang itu atau access gate? Jadi gini, ini kan ada tangga naik ya, ini tangga naik ya. Melalui tangga ini tenaga kerja masuk ke dalam lantai kerja. Ya. Masuk lantai kerja. Bisa melalui luar seperti ini, kemudian pagarnya ada kuncinya, ada pintunya, pintunya bisa dibuka dan ditutup tentu saja, namanya pintu. Nah, itulah untuk masuk ke dalam lantai kerja. Itu lubang apa itu akses itu. Tapi kalau tidak dari samping berarti dari dalam. Kalau dari dalam lebarnya 50 cm. Ya, panjangnya sepanjang satu bay nggak apa-apa. Atau panjangnya selebar ya satu bay width ya melebarnya gitu nggak apa-apa. Ya. Harus dipasang akses atau pintu. Jadi kayak ini Pak, ini ada pintunya lah, ini ada pintunya. Ini pun ada pintunya. Jadi naik ini sebagian daripada handrail ini dipasang dengan pipa pendek menggunakan klem hidup. Jadi bisa dijumplang-jumplangkan gini, bisa untuk menutup dan membuka. Tuh. Jadi kalau sudah orangnya sudah masuk semua ya ditutup lagi. Jadilah dia penahan jatuh yaitu sebagai handrailnya tadi. Jadi lubangnya sekian. Handrail pagar pengaman yang atas sekarang, yang atas. Ini keliling ya, keliling ya. Nah, kalau ada yang perlu gate tadi sebagian ada gate-nya di situ ya. Jarak tingginya adalah 95 sampai 105 cm. Kenapa begini? Tingginya itu katakanlah ini rata-rata 1 meter. Memangnya kalau kurang dari 1 meter kenapa? Halo,
Oh, Kalau kurang dari 1 meter, kira-kira kenapa Pak? bahaya Pagar ini? bahaya safety-nya Pak. Bahayanya bagaimana Pak? Bahayanya ya takut terjatuh aja gitu. Tidak standar, kan standar sepinggang Pak. Ya, sepinggang itu jawaban yang saya tunggu. Jadi tingginya pagar ini di atas bokong atau di pinggang itu. Jangan di bawah bokong atau di bokong. Karena apa? Karena begini, rata-rata orang Indonesia lah posisi pantatnya itu kan di 1 meteran itu. Kalau pagarnya lebih rendah dari 1 meter, misalnya 80 cm, itu orang yang mundur-mundur, orang yang berada di platform sini ini kemudian dia berjalan mundur-mundur gitulah ya. Kalau mundur-mundur kemudian nabrak pagar ini dengan pagar yang tingginya 80 cm, maka orang yang menabrak tadi akan tumbang keluar. Akan lanjut dan tumbang keluar. Berbeda kalau tingginya itu lebih dari bokong, lebih dari pantat lah ya, lebih tinggi sedikit. Ya, sehingga kalau orangnya mundur, kena pada pagar, bendal ke depan, tidak jadi jatuh, gitu Pak. Ceritanya begitu. Ada tanggapan Pak? Tidak, kita lanjut lagi. Bentar. Kalau lebih tinggi, nah saya tanya lagi nih. Kalau lebih tinggi bagaimana? Kalau pagar itu lebih tinggi dari 1,1 meter 5 cm. Misalnya 120 cm, ya gitu. Kenapa memang? Bisa sama, bisa jatuh Pak. Tidak standar. Oh. Ketinggian kan Iya. Indonesia kan iya. Standarnya sampai dada, sampai pinggang lah. Jeblos. Ya. Begitu juga boleh. Ya. Tapi logika daripada ketentuan ini, ya, itu ada apa? Kalau lebih kenapa memang? Memang tidak aman lalu itu ya. Ya, yang tidak aman apakah jatuh seperti itu tadi, seperti katakan Pak Harun tadi. Oh iya, bisa saja tetap jatuh. Kenapa? Karena jarak pipa atas dan pipa yang tengahnya ini bisa lebih lebar. Nah, di samping itu apa lagi? Ya, di samping itu orang yang bekerja di dalam platform ini harus nyaman, ya gitu. Nah, padahal orang yang bekerja di dalam lantai di atas ini sering bukan kadang-kadang, sering harus tangan itu keluar daripada pagar. Tangannya keluar dari pagar sambil memasang apa misalnya gitulah ya, atau ambil apa, maka tangannya itu sempat keluar atau sering keluar daripada pagar. Gitu. Sarangnya posisi tangannya itu keluar daripada pagar. Nah, begini, kalau tinggi pagarnya itu 120 cm, maka tangan yang bekerja keluar daripada pagar tadi tidak leluasa. Tidak enak, pagar di situ kena sikut itu. Sikut mau keluar aja sudah nabrak pagar. Jadi maunya itu berarti supaya siku ini ketika diinginkan keluar dari pagar, nggak masalah, dengan mudah juga. Maka itu jangan lebih dari 105 cm. Mengapa? Karena lebih dari 105 cm itu sudah ganggu sikut tadi. Ganggu siku. Jadi sikunya jangan diganggu juga. Jadi tingginya sekitar 150. Kok 150? 105 kok. Tinggi kali 150. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ada apa, Pak? Kalau tidak kita lanjutkan. Ya. Tangga. Tangga ini bagaimana dengan tangga ini? Tangga ini
Miring ya kurang lebih 75 derajat atau memiliki tangen 4:1. Ceritanya bagaimana ini kok harus miring? Kenapa kalau tegak kenapa? Kalau misalnya tangga itu dipasang bukan miring tapi tegak. Susah untuk naik ke aksesnya, Pak. Kalau tegak Kenapa? terlalu, nah, kalau naiknya susah gitu. Terlalu itulah nggak nyaman. Kalau ada kemiringan kan enak gitu. Oh gitu, ya. Ya, Ya kekuatannya juga. ini kan supaya enak, supaya nyaman. Betul itu Pak, supaya enak, supaya nyaman. Jadi begini, orang yang naik ke tangga, mulanya kan berdiri di sebelah tangga sini telah ya. Belum mulai naik mesti di. Kemudian dia melangkah kakinya masuk di anak tangga pertama. Ya. Kemudian setelah itu harus peganganlah tangannya, dua tangannya itu ke mainboardnya ini, mainframe-nya ini, pipa utamanya ini. Jadi dua tangan seperti itu ya. Nah, ketika dua tangan memegang tangga dan kaki juga berada di tangga tersebut, itu posisi di badan itu tegak lurus, tetap tegak ya. Tidak miring ya. Nah, kalau misalnya ini terlalu tegak kan bisa yang melalui tangga itu bisa seperti seperti monyet itulah, gantung itu. Nggak boleh gantung itu ya. Atau terlalu rendah miringnya juga nggak boleh. Terlalu rendah nggak boleh juga. Jadi untuk posisi tegaknya orang naik tangga itu pada sekitar 70 derajat. Begitu. Berikutnya jarak antara anak tangga adalah 50 cm. Anak tangga yang untuk tangga itu ukurannya kurang lebih kalau lutut kita, dengkul kita itu kita angkat sejajar, pahanya sejajar. Nah itu kira-kira segitu itu berapa senti? Maka itu 50 cm itu sudah tinggi itu. Kurang dari 50 cm, 40 cm atau 45 cm tak masalah. Jadi, sorry. Ya, jadi 50 cm. Ada tanggapan Bapak? Boleh nggak memakai tangga scaffolding Gatling, Pak? Yang sudah jadi. Ya, boleh nggak menggunakan tangga yang lain? Baik, tangga yang lain ini bisa saja digunakan, tetapi itu yang digunakan adalah tangga scaffolding ya. Gitu. Jadi misalnya Bapak membuat ini tangga daripada scaffolding ini, ya menggunakan pipanya scaffolding itu, kemudian dengan anak tangga pipa-pipa yang pendek-pendek digabungkan lagi dilas itu boleh itu. Ya, karena apa? Karena bisa dijamin. Oh, pipanya pipa scaffolding, tebalnya sekian. Ya, jaraknya 50 cm. Ya, udah. Kemudian tidak diikat menggunakan klem, tapi dilasi. Lasnya yang bagus yang keliling, jangan asal nempel aja keliling. Nah, seperti itu lebih bagus untuk jadi anak tangga gitu. Setiap maksimum 8 anak tangga, tiang tangga diperkuat dengan putul dan diikatkan pada lecture dengan klem mati, klem hidup. Jadi begini. Tangga ini kalau sudah dipasang, dibiarkan 8 anak tangga, lalu ada orang naik, akan melendut ya. Supaya tidak melendut atau melendutnya terbatas, setiap 8 anak tangga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di situ masalah tangga yang miring tadi. Itu jadi miringnya
75 derajat atau 4 dibanding 1. Jaraknya 50 cm. Setiap 8 anak tangga dikasih penguat lagi. Ya. Kemudian anak tangga dipasang di tiang tangga dengan klem mati. Anak tangga anak tangga dipasang di atas tiang tangganya di situ ini dipasangi. Boleh ya, boleh. Menggunakan tanpa bukan terselubung. Ya. Kemudian apalagi berikutnya ini yaitu anak tangga dipasang di atas tiang tangga dengan klem mati. Klem mati bukan klem hidup ya. Dan menghadap yang betul, jadi tidak menggantung. Jadi kalau menggantung klemnya itu menggantung ada kendor dia langsung jatuh. Tapi kalau klemnya itu dipasang mendongak ya, meskipun ada longgar tidak serta-merta jatuh tuh. Seperti itu. Tangga harus muncul di atas platform minimal 1,5 meter, 1,75 meter. Kenapa ini? Ya, karena kita perlu terjaga juga oleh ketiganya. Baik ya. Meskipun kita sudah ada bukti pemeriksaannya, ya kalau ada teman mekanik mau nyemprot, ya itu boleh saja, nggak masalah. Ada pertanyaan, disilakan. Tidak. Penguat, ya ini penguat. Jadi setiap pemasangan lebih dari 3 kali lebarnya, maka dipasang ties ini. Jadi ini konstruksi dihubungkan dengan bangunan sebelah sana itu lalu dipukul. Ya. Gimana, Pak? Jadi scaffolding itu kalau tingginya lebih daripada 3 kali lebarnya, maka dipasang ties-ties. Kenakan pada temboknya boleh, atau pada kolomnya boleh, gitu, atau pada lubang-lubangnya. Yang mengenai tadi, Pak. Iya. Mengenai apa, Pak? Halo, yang baik, jadi begitu. Yang jaraknya atau jarak antara ties dengan sini tidak lebih dari 3 kali. Yang 3 tadi kali yang lubang. Yang tangga. Kenapa, Pak? Ya ini tangga, Pak. Gimana? Yang tangga bagaimana? Jadi setiap 8 anak tangga. Oh iya, nah, itu kan nggak ada handrail tangganya itu ya. Setiap 8 anak. Oh iya. Kalau dipasang itu lebih aman kan? Menurut saya. Iyalah, bagus, lebih aman. Jadi ini tangga untuk para pekerja naik. Ya. Harusnya kan para ada. Pekerja menurut. Ya. Jadi kalau ada handrailnya dari atas ke bawah boleh. Yang dilarang kalau kita pasang itu lebih aman ya. Yang ya lebih aman. Ya. Yang harus dijaga itu adalah tenaga kerja ini bisa 3 poin, 3 titik ketika melangkah ini. Ketika melangkah kaki diangkat berarti pegangan. Pegangan apa lah? Pegangan main frame, main tangga ini, main pipa utamanya ini gitu. Nah, kalau kaki 2 sudah napak di anak tangga, tangannya meraih pegangan di atasnya, itu kan tetap 3 terus itu. Jadi harus tetap ada 3 titik poin ketika naik dan turun. Anak tangga dipasang di tiang tangga dengan klem mati yang dipakai. Enggak dilas juga boleh ya, Pak ya. Kalau memang tangga ini untuk tidak terdiri dari pipa dan klem, pipa yang dilas boleh, silahkan saja. Tidak dibenarkan menggunakan tangga yang bukan untuk scaffolding.
Tangga bukan scaffolding itu antara lain ya tangga untuk teman-teman kelistrikan ya, itu yang tripod seperti itu, atau tangga bambu juga tidak, tangga kayu juga tidak. Tangga untuk scaffolding gitu. Adakah itu? Ada. Ya, Pak, tapi begini, tangga itu bisa. Kalau misalnya Bapak menggunakan yang manapun, tangga itu dari kekuatannya paling tidak dia bisa menerima beban 150 kilo. Tidak melengkung ketika lah itu, Pak. Satu orang misalnya mulai naik di sini belum sampai di atas sana, orang yang kedua naik. Orang yang kedua naik padahal orang yang pertama keluar, itu sebetulnya kan nggak boleh itu. Nggak boleh begitu ya. Satu orang naik sudah sampai ke lantai baru orang berikutnya. Tapi di proyek, di pekerjaan seringnya begitu. Temennya belum keluar, kita naik, disusul tengahnya lagi, susul berikutnya lagi. Maka itu penting ini dipasang penguat-penguat. Kalau itu terjadi tidak sampai menimbulkan kecelakaan. Baik, kemudian ada lagi ini untuk tangga supaya menonjol ini loh, ini menonjol ini. Ada tombol di atas platform itu berapa itu? 175 cm. Jadi tangga ini ke sana 175 cm. Gunanya untuk apa ini? Kalau ngepres kenapa, Bang? Ini tidak ada yang nonjol, hanya sedikit aja situ numpang, ya itu kan bisa orang naik. Nah, kenapa harus ditonjolkan 1,5 cm? Kenapa kira-kira, Bapak? Buat pegangan. Pegangan, Pak. Buat pegangan. Buat pegangan ketika akan turun dan ketika naik dan turun. Ketika naik dan turun ya. Jadi orang yang naik ini tidak lalu sampai di sini lalu berangkang, lalu merangkak masuk ke lantai, enggak. Orang yang dari tangga ini pada posisinya selalu tegak, pegangan di atas ini, lalu kakinya melangkah ke lantai. Enggak terus kakinya masih di bawah sana. Nah, ini berputar, kakinya sudah di atas ini, di atas tangga ini berarti baru turun gitu. Jadi supaya tidak ada cara yang salah ketika naik dan turunnya tangga. Yang turunkan juga pegang dulu tangan, kemudian melangkahlah kakinya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini pengokoh tadi tes tadi, jadi tidak ada longgar-longgar atau apa. Baik, ya. Ini kalau bisa seperti ini dihindari. Kenapa? Hubungan antara apa namanya ini? Skrup apa sih namanya, Pak? Ini loh, orang tua itu sudah lupaan begini loh ya. Jadi bisa saja kurang kuat gitu loh. Ini kan dibor dulu baru pasang didambol. Apa Pak namanya, Pak? Pasang didambol. Akur didambol. Angkur bos. Iyalah itu murdabor itu ya. Nah, masuk situ itu bisa saja kurang kuat. Lebih baik dibablaskan ke dalam ini. Ya. Dibablaskan, diteruskan seperti ini, kemudian di dalamnya baru diikat, itu akan lebih baik. Ya, jadi jangan dibiarkan ada 3. Tias disambungkan pada kutlok boleh, tidak pada kutlok juga tidak mengapa. Disambungkan pada transom boleh, atau dengan kutlok dengan pipa tambahan juga boleh. Ada tanggapan, disilakan. Nah, berikutnya ini adalah menyiapkan pipa. Bapak-bapak ini menyiapkan pipa itu penting. Kita itu mau membuat scaffolding
beban apa, nah, gitu kan. Kalau beban berat berarti itu transomnya paling pendek. Kalau beban ringan transomnya paling panjang. Transom itu ukurannya sama dengan footrolnya, sama dengan board bearer-nya dan lain-lain. Boleh ini yang mic-nya masih menyala dimatikan karena ada suara masuk. Ya. Jadi misalnya kita menyiapkan pipa melintang untuk transom. Itu bagaimana itu? Pipanya itu kan mulanya panjangnya 6 meter. Ya. Transomnya untuk beban berat itu kan 1,275. Ditambah 2 kali ujung, berarti 2 kali 15, 30 cm. Kalau begitu panjang pipa itu 1575 atau 1,6. Nah, gitu aja. Ya, kalau 1,6 meter ya 1,6 meter nggak apa-apa. Kalau mau dibulatkan 1,5 meter juga bisa ini. Oh, kan kurangnya cuma 1 cm aja, dikit lah ya. 7 cm deh, 7 cm. Ya. Kanan kiri, jadi bisa 10 ini. Kalau 2 10, kalau 1,2 ini ditambah 10 ditambah 10 pas saja. Ya, baik. Jadi begitulah ya. Jadi dipotong sesuai kebutuhan. Kalau beban menengah berarti 1,8 2 meteran. Beban ringan 2,7 atau 3 meteran. Jadi tergantung ini kecenderungan scaffolding yang dipasang oleh bapak-bapak. Kalau jarang saya masang yang berat ya sudah, berarti potongnya aja paling pendeknya 2 meter. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter untuk bracing, ada yang 4 meter, nggak apa-apa. Ada yang tetap utuh 6 meter, ya untuk siksak-siksak itu sehingga memungkinkan dengan mudah. Seperti itu kelanjutannya, ini contohnya saja. Baik, ada pertanyaan, disilakan. Tidak ada. Nah, kemudian marilah kita pasang. Ini kalau pasangnya ini bapak-bapak sudah pengalaman, saya kira ya mesti diposisikan dulu di mana soul plate berada. Diratakan tanahnya, soul plate-nya sudah diposisikan, bangsanya ledger itu yang akan dipasang mendatar, dipasang di situ. Sekali ukur aja, ceret, bukan satu ledger diukur, satu ledger diukur gitu, bisa muncul kesalahan itu. Sekali ukur ditengeri, ditandai. Ya. Mana yang untuk pipa lain juga demikian, untuk standar. Ya, untuk transom, jadi ukurannya itu sekali ukur untuk berkali-kali lah ya, untuk berkali-kali penggunaan. Jadi bukan setiap pipa diukur satu-satu, tidak. Ya, pasang 1 rangkai, 2 rangkai, 3 rangkai, dan seterusnya sehingga jadi. Ini mesti dengan praktek kalau ini. Jadi Bapak besok mempraktekkan ini aja. Gambarnya yang tadi digambar, ya, yang gambar sendiri tadi, yang seperti di gambarnya tampilan di ini di PowerPoint ini juga bisa ya dipakai untuk praktek besok. Baik, ada pertanyaan barangkali Pak mengenai cara memasang masing-masing mulai dari soul plate sampai dengan tangga. Silakan. Tidak ada. Baik, ini kemudian pengokoh atau ties. Ini pengokoh atau ties. Jangan ada 3, berarti 1, 2 ini bagus ini. 1 pas ini. Ya ini ada isinya, ini enggak ada, enggak apa-apa. Jangan misalnya di sini ada, lalu jauh 1, 2, 3, baru di daerah sini ini kejauhan ini berarti 3. Ya.
Jangan sampai ada 3 lubang yang tidak ada TS-nya. Diikat kepada struktur bangunannya saja. Seperti ini ilustrasi saja, Bapak-bapak, scaffolding yang dipakai untuk masang kolom Pertamina ya, kolom kilang ya. Nih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Seperti ini ya, ini pasang labrang. Ya, ini untuk memperlebar lebar daripada scaffolding di bagian bawah, ditambah outrigger seperti bentuk ini juga boleh. Labrang itu tali, baik boleh menggunakan pipa atau menggunakan wire rope ya. Ya, kadang juga menggunakan tali goni itu dipakai labrang ya untuk mengikat ya supaya tidak terayun-ayun ketika ada gerakan-gerakan. Baik, ini adalah cara pipa papan tadi 3 cm dipasang rapat, diikat dengan kawat. Papan lantai kerenggangan diatur sedemikian rupa ya, supaya tidak lebih dari 5 mm atau setengah senti saja. Ini adalah asiba, ya rapat, rata, dan tetap seperti itu. Ya, ini rapat seperti itu. Barang-barang untuk asiba sudah biasanya sudah paket menjadi satu daripada scaffolding ini. Bagaimana, Pak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Wah, kok tidak ada terus ini.